Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulahaz Fiqih karya Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas kitab Thaharah, bab yang kedua dari kitab Thaharah, babun fi ahkamil aniyati wa siyabil kufar. Bab tentang hukum-hukum seputar bejana dan pakaian orang kafir. Yang dimaksud dengan bejana di sini adalah bejana-bejana yang digunakan untuk menyimpan air dan yang lainnya, ya, seperti timba, gayung, tempat air minum, piring, gelas, tempayan, dan lain-lain. Baik bejana itu terbuat dari besi, kayu, kulit, atau yang lainnya. Apa hukum menggunakan bejana-bejana ini? Wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asalnya boleh menggunakan bejana-bejana ini. Fayubahu isti'mal wattikhad kulli ina'in tahir ma'ada naw'aini. Boleh menggunakan semua bejana yang suci. Kalau bejana najis tidak boleh digunakan. Nanti kita contohkan bejana najis seperti apa. Jadi semua bejana yang suci boleh digunakan kecuali dua bejana yang tidak boleh digunakan. Walaupun sebenarnya bejana ini suci, namun tidak boleh digunakan karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ina'uz zahabi wal fiddah. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik yang murni emas, murni terbuat dari emas dan perak, atau dilapisi oleh emas dan perak. Ma'ada ad-dabbah al-yasirah minal fiddah tuj'al fil ina' lil hajati ila islahihi, kecuali sedikit perak yang digunakan untuk menambal bejana. Ya, kalau ada bejana yang retak, kemudian digunakan perak sebagai penambalnya, perak yang sedikit, tidak mengapa. Karena ada hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwasanya gelas milik Nabi sallallahu alaihi wasallam retak. Fattakhadha makana as-sa'bi silsilatan min fiddatin. Lalu beliau menggunakan sedikit perak untuk menambalnya, untuk menutupi retak-retaknya. Jadi Nabi pernah menggunakan perak, tapi tidak banyak.
sedikit perak untuk menambal gelasnya yang retak. Kalau sedikit tidak mengapa, tapi kalau banyak tidak dibolehkan. Wa dalilu tahrim ina'iz zahabi wal fiddah, adapun dalil haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasrobu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. La di sini la nahi, ya, la yang bermakna larangan. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Misalnya ada gelas, ya, yang terbuat dari emas atau perak, maka tidak boleh kita gunakan gelas itu untuk minum. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas atau perak. Kenapa tidak boleh? Fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu semua untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Ini diantara alasannya kenapa kita tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Itu untuk orang-orang kafir di dunia, dan nanti untuk kita di akhirat. Kemudian dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, muttafaqun alaih. Orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, maka sesungguhnya dia hanyalah mendidihkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia hanyalah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Para ulama menjelaskan, wa hadza yadullu ala annal akla wasyurba fi aniyatiz zahabi wal fiddah min kabairiz dzunub. Hadis ini menunjukkan bahwa makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Jadi ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ancamannya neraka. Setiap dosa yang ancamannya neraka itu dosa besar. Setiap dosa yang diancam dengan neraka itu dosa besar. Makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian kata Imam An-Nawawi, in aqada al-ijma' ala tahrimil aqli was-surbi fiha. Telah terjadi ijma', para ulama telah sepakat atas diharamkannya makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ijma' para ulama. Wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'nal akli was-surbi bil ijma', dan semua macam-macam penggunaan yang semakna dengan makan dan minum semua diharamkan. Jadi bukan hanya gelas atau piring, sendok, garpu dan lain-lain yang digunakan untuk makan atau minum, kalau terbuat dari emas dan perak tidak boleh digunakan. Tapi kalau ada yang nanya, Ustaz, terus gimana kalau misalnya saya punya piring emas, punya piring perak, punya gelas emas, punya gelas perak, gimana Ustaz? Ya sudah, disimpan, jangan digunakan untuk makan dan minum, disimpan.
Taib, ini untuk makan dan minum ya. Bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Kalau digunakan untuk yang lainnya, misalnya untuk nyimpan barang misalnya, jadi bukan digunakan untuk makan dan minum, untuk nyimpan sesuatu. Fahaza khilaf bainal ulama. Maka ini ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat la yajuz, tetap tidak boleh. Kalau digunakan untuk menyimpan sesuatu, tetap tidak boleh. Ya, mereka mencontohkan misalnya digunakan untuk tempat menyimpan obat atau tempat menyimpan dirham dan dinar, tidak boleh. Ini pendapat jumhur. Sebagian ulama membolehkan. Kata mereka, innana naktasiru ala ma ja'ana bihi an-nasu. Jadi kita hanya mengikuti apa yang disebutkan oleh nas. Yang disebutkan oleh nas itu makan dan minum. Makan dan minum yang tidak boleh, adapun yang lainnya boleh. Li'annal asla al-hillu, karena hukum asalnya boleh. Oleh karenanya Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu Salamah ini termasuk yang meriwayatkan hadis tentang larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Karena indaha juljul min fiddah. Ummu Salamah punya sebuah kaleng yang terbuat dari perak. Ja'alat fihi sa'arat min sa'aratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gunakan bejana itu untuk menyimpan beberapa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastasfi bihan nas idza maridul insan atau ilaiha wa ja'alat fi hadza juljul ma wa rajathu fi sa'ri wa saribahu al marid wa yasfi biiznillah. Masyaallah. Kenapa dia nyimpan rambut Nabi? Ternyata rambut Nabi itu dijadikan untuk obat. Jadi kalau ada orang sakit, dia datang ke rumah Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah ambil itu rambut, dimasukkan dalam gelas, kemudian diaduk, ya, diminum, dan orang yang sakit itu sembuh. Orang yang sakit itu sembuh. Para jamaah rahimakumullah. Jadi rambut Nabi itu berkah. Rambut Nabi itu berkah. Dan semua yang keluar dari tubuh Nabi itu berkah. Semua yang keluar dari tubuh Nabi itu berkah. Keringat Nabi aja sangat wangi, sangat harum. Makanya Nabi pernah main di rumah Anas bin Malik. Kemudian Nabi tidur siang, lalu badannya mengeluarkan keringat. Ummu Sulaim ini ibunda Anas, dia pergi ambil botol, lalu dia masukkan keringat Nabi dalam botol. Nabi sedang tidur, keringatnya diambil. Akhirnya Nabi terbangun. Nabi nanya, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang anti lakukan? Kata Ummu Sulaim, ini ya Rasulullah, keringatmu saya masukkan di dalam botol, saya jadikan sebagai parfum, karena ini parfum yang paling wangi. Masya Allah ya. Keringat Nabi dijadikan sebagai parfum. Dan sekali lagi ini khusus Nabi ya. Jangan ngambil keringatnya Ustadz, bisa pingsan nanti. Ya, ini khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ludah Nabi itu berkah. Ludah Nabi itu berkah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar, ya, awalnya Nabi bersabda, la u'tiyanna rayata ghadan, besok saya akan kasih bendera kepada seorang laki-laki yang Allah akan memberi kemenangan melaluinya. Akhirnya para sahabat semuanya berharap bisa mendapat bendera itu.
Malam-malamnya mereka nggak tidur ya, mereka membahas kira-kira siapa yang dapat. Nah, besok pagi mereka segera datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap bisa dapat bendera. Karena orang yang mendapat bendera itu satu, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dapat bendera ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua sahabat berharap bisa mendapat bendera ini. Sampai dalam riwayat lain disebut bahwasanya Umar bin Khattab itu sampai dia angkat-angkat kepalanya ya supaya dipilih. Ketika para sahabat ngumpul, Umar bin Khattab dia angkat-angkat kepalanya supaya ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi bertanya, "Aina Aliyu ibnu Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Kok enggak kelihatan? Kata para sahabat, "Yastaki fi ainaihi." Kedua matanya sedang sakit. Ali tidak datang karena kedua matanya sedang sakit. Kata Nabi, "Bawa dia kemari." Akhirnya Ali dibawa. Apa yang Nabi lakukan? Fabasaqo fi ainaihi, Nabi ludahi itu matanya Ali. Diludahi matanya Ali, kemudian Nabi doakan, fabara'a biidznillah, sembuh dengan izin Allah. Maksudnya sembuh dengan izin Allah. Seakan-akan Ali enggak pernah sakit mata. Ini juga kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekhususan Nabi. Lalu ada seorang syekh ketika ngajar di kelas, dia cerita ketika dia bawakan hadis ini. Ya, jadi ada orang matanya sakit nih. Matanya sakit. Lalu dipanggil sama temannya, "Sini, ya. Mana yang sakit?" "Ini mata saya sakit." Tiba-tiba temannya itu ludahi matanya. Dia kaget dia, ya, ludahi mata. Dia nanya, "Kenapa kau ludah mata saya?" Kata temannya, "Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meludahi matanya Ali." Hadisnya sahih katanya. Hadisnya sahih. Kata yang matanya sakit, "Tapi kau bukan Rasulullah." Kata yang meludahi, "Kau juga bukan Ali, ya. Makanya tidak sembuh." Kau bukan Rasulullah, kau juga bukan Ali. Artinya apa? Ini kekhususan Nabi. Kata para ulama, ini kekhususan Nabi. Adapun ludah-ludah yang lainnya tidak bisa dijadikan obat, malah ditambah sakit ya. Jadi ludah Rasulullah, kemudian rambut Rasulullah, keringat Rasulullah, bahkan bekas air wudhu Rasulullah itu diperebutkan oleh para sahabat. Ummu Salamah menyimpan beberapa rambut milik Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kaleng yang terbuat dari perak. Para ulama berdalil dengan riwayat ini, berarti boleh menggunakan bejana perak untuk selain makan dan minum, untuk menyimpan obat ya, atau untuk menyimpan dirham, dinar dan lain-lain. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun kata beliau, lakinnal wara' tarkuhu ihtiyatan. Namun yang paling utama ya ditinggalkan, tidak digunakan, ihtiyatan untuk kehati-hatian. Lebih hati-hatinya tidak kita gunakan, tapi kita simpan. Tapi kalau misalnya kita butuh, ya tidak mengapa digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, kenapa materi ini dibahas? Toh kami nggak punya bejana emas dan perak. Di rumah itu ya biasa-biasa aja, piring juga dari plastik ya." Kita bahas karena ya sebagian orang ada yang punya bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan dikira nggak ada. Ada orang koleksi ya bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kalau sekedar dikoleksi disimpan tidak mengapa. Ya, tapi kalau digunakan untuk makan dan minum ini tidak dibolehkan, diharamkan dan termasuk dosa besar. Wa tahrimul isti'mal wa ittikhad yasmul az-zukur wal inas li umumil akhbar wa adamil mukhassis. Dan pengharaman ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh makan dan minum
dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena keumuman dalil-dalil dan tidak ada mukhassis, ya, tidak ada dalil yang menghususkan. Wa inna ma ubiha tahallilin nisa lihajatihinna ila tazayyuni lizauji. Hanya saja dibolehkan bagi wanita berhias dengan emas dan perak. Jadi wanita boleh pakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Karena mereka butuh berhias untuk suaminya. Ya, emas dan perak yang dipakai oleh para wanita itu untuk membahagiakan suaminya, dan wanita diperintahkan untuk berhias untuk suaminya, dandan untuk suaminya. Jadi yang benar itu, ya, ibu-ibu dandan untuk suami, bukan dandan untuk orang lain. Kadang sebagian ibu-ibu itu kalau keluar rumah, masya Allah, dandannya minta ampun, wah cantik sekali lah, tapi di rumah nggak pernah dandan, ya, di rumah nggak pernah dandan atau jarang dandan, yang ada bau kompor, bau bawang, ya, kadang suami nggak betah di rumah. Jadi dandan itu untuk suami, berhias untuk suami, perhiasan yang dipakai itu untuk suami, ya, bukan untuk orang lain. Taib, selesai ya pembahasan tentang bejana emas dan perak. Kemudian bejana milik orang-orang kafir. Boleh enggak makan dan minum dengan piring orang kafir, dengan gelas orang kafir, dengan sendok atau garpu orang kafir. Wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuhu. Dibolehkan menggunakan bejana-bejana orang kafir selama tidak diketahui kenajisannya, selama tidak diketahui ada najisnya. Ingat, orang kafir itu kadang mereka makan babi, dan babi itu najis. Babi najis, daging babi itu najis. Kalau mereka misalnya punya piring, ya, boleh nggak kita makan dari piring mereka? Sementara kita ketahui bahwasanya mereka makan babi, makan anjing, dan seterusnya. Kata penulis ini boleh, selama kita tidak tahu ada najisnya, boleh. Fa in ulimat najasatuhu fa innaha tuksalu wa tusta'malu ba'da zalik. Kalau kita tahu ada najisnya, maka dicuci dulu piringnya atau gelasnya, kemudian setelah itu boleh digunakan. Ya, dicuci, dibersihkan, kemudian digunakan. Hanya saja, ya, hanya saja hendaknya penggunaan bejana orang-orang kafir untuk makan dan minum adalah alternatif yang terakhir. Jika tidak ditemui lagi bejana yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'labah. Abu Sa'labah pernah bertanya, "Ya Nabi Allah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab." Wahai Nabi, kami berada di daerah ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi atau Nasrani. Kami berada di daerah mereka. Apa na'kulu fi aniyatihim? Apakah boleh kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in wajadtum ghairaha fala ta'kul fiha. Kalau ada bejana yang lain, maka janganlah kalian pakai bejana mereka. Wa illam tajidu, namun jika tidak ada bejana yang lain, faksilu, maka cucilah bejana mereka, wa kulu fiha, dan makanlah dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu pilihan terakhir, alternatif terakhir. Kalau sudah enggak ada mungkin piring-piring yang lain, baru kita gunakan bejana mereka. Namun dicuci dulu. Kata Nabi, faksilu, cucilah dulu. Ya, cucilah terlebih dahulu. Ya semuanya, ya, bukan hanya piring. Mungkin wajahnya mereka, ya,
alat-alat yang mereka gunakan untuk makan dan minum, untuk masak makanan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang tidak boleh digunakan, juludul maitati, bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Fayahrumu isti'maluha illa idza dubighat, tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai kecuali setelah disamak. Para jamaah rahimakumullah, apa pengertian bangkai? Bangkai itu apa? Siapa yang tahu pengertian bangkai? Naam, hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i, maka hewan itu dihukumi bangkai, dan bangkai itu najis. Misalnya ada kambing ya, kambing ditabrak mobil, kemudian kambingnya mati, maka kambing itu jadi bangkai, najis. Berbeda dengan kambing yang disembelih. Misalnya ada kambing disembelih bismillah dengan penyembelihan yang syar'i, maka kambing itu tidak najis, suci. Yang ini suci, yang ini najis. Ini kenapa bisa suci? Karena disembelih secara syar'i. Ini kenapa bisa najis? Karena matinya tanpa disembelih. Tanpa disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Baik, sekarang misalnya ada kambing mati ya tanpa penyembelihan yang syar'i, ditabrak mobil, lalu kulitnya dibuat bejana. Boleh enggak dipakai itu? Boleh enggak dipakai? Bejana tersebut tidak boleh dipakai kecuali kulitnya disamak. Setelah disamak. Jadi menyamak kulit itu menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit yang dapat menyebabkan bau. Ya, yang dapat menyebabkan bau busuk pada kulit, baik berupa darah dan yang semisalnya. Menyamak bisa dengan menggunakan sesuatu yang asam atau sepat, seperti kulit buah delima ya, atau afsin. Afsin ini sejenis tanaman yang berbau wangi dan rasanya sepat. Faqad ikhtalafal ulama fi jawazi istimaliha ba'da dabagi. Para ulama telah berselisih tentang bolehnya menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun yang rajih al-jawaz, boleh menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau sudah disamak boleh dipakai. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang bolehnya menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Li'anna najasatahu tari'atun, karena najisnya itu sesuatu yang muncul dari luar. Perhatikan, awalnya kan suci. Kambing itu ketika masih hidup suci, kemudian mati tanpa penyembelihan yang syar'i, jadi bangkai dia, jadi najis. Jadi najis itu sesuatu yang muncul dari luar. Ini kalau hewannya bangkai, kambing. Adapun kalau misalnya babi, anjing nggak bisa. Misalnya ada babi mati nih, terus kulitnya disamak, boleh nggak dimanfaatkan? Nggak boleh, nggak bisa suci karena memang zatnya itu sudah najis. Babi itu zatnya sudah najis sehingga tidak bisa disucikan. Kalau kambing tadi asalnya suci, kemudian jadi najis, nah ini masih bisa disucikan, masih bisa dibersihkan. Kalau babi tidak bisa. Atau hewan-hewan hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu nggak bisa disucikan kulitnya. Ada kulit harimau, ada kulit ular. Boleh nggak beli sepatu dari kulit ular kemudian dipakai? Nggak boleh.
Karena kulit ular itu tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disucikan, asalnya sudah najis. Ya, itu hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, yang haram dimakan dagingnya. Kulit apa lagi? Kulit kucing. Ya, ada sebagian orang yang memanfaatkan kulit kucing. Nah, ini tidak boleh, walaupun disama, tidak bisa bersih. Yang bisa bersih itu hewan-hewan yang asalnya suci kemudian jadi najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yutahhiruhu alma wal qarazu. Kulit bangkai kambing itu dapat dibersihkan atau dapat disucikan dengan air dan daun salam. Maksudnya dapat disucikan dengan disama. Kemudian sabda beliau, dibagul adim tohuruhu, menyamak kulit bangkai itu berarti mensucikannya. Menyamak kulit bangkai berarti mensucikannya. Baik, jadi kalau kita simpulkan terkait dengan kulit bangkai, hukum menggunakan bejana yang terbuat dari kulit, boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, kulit tersebut adalah kulit binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti kulit sapi, kambing, rusa, kelinci, unta, dan semisalnya. Yang kedua, jika kulit tersebut berasal dari bangkai hewan yang dimakan dagingnya, perhatikan, jika kulit tersebut berasal dari bangkai hewan yang dimakan dagingnya, maka boleh menggunakannya apabila telah disama. Yang ketiga, adapun kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka tidak boleh digunakan walaupun sudah disama. Misalnya bejana yang terbuat dari kulit kucing, maka tidak boleh digunakan karena kucing itu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, kucing dan semisalnya. Kadang kita lihat ada dompet dari kulit ular, ya. Kalau dari kulit buaya boleh nggak? Buaya boleh nggak dimakan dagingnya? Boleh nggak? Buaya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan buaya boleh dimakan dagingnya, dan ada yang mengatakan buaya tidak boleh dimakan dagingnya. Ana pernah ngisi di Kalimantan, ya. Kemudian diajak ke ke kandang buaya lah, peternak buaya. Masya Allah, buaya banyak sekali, dan di situ banyak warung-warung yang jual sate buaya, ya. Pokoknya makanan-makanan yang asalnya dari buaya. Dan ana lihat banyak juga yang makan di situ, ya. Banyak juga yang makan. Saya itu ana nyari-nyari hukumnya. Ternyata memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kemudian yang terakhir, pakaian orang-orang kafir. Boleh enggak menggunakan pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir atau pakaian orang-orang kafir? Kata penulis, watubahu siyabul kufar idza lam tu'lam najasatuhu. Boleh menggunakan pakaian orang-orang kafir selama tidak diketahui kenajisannya. Li'annal asla at-taharah, karena hukum asalnya suci. Hukum asal pakaian orang kafir atau pakaian yang dibuat orang kafir suci, boleh kita pakai. Fala tazulu bisak, maka hal itu tidak bisa hilang karena keraguan. Kemudian juga boleh menggunakan pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir, yang ditenun atau yang dicelup, ya, oleh orang-orang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memakai pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir.
Ya, selama kita tidak mengetahui pakaian itu najis, maka boleh kita gunakan. Taib, ini hukum seputar bejana dan pakaian orang kafir sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.